Jadi supporter itu harus proporsional, saudara-saudara. Kalau mendukung itu jangan berlebihan, tetapi kita juga wajib mengkritik. Contoh, kenapa harus ada pertandingan melawan Tanzania? Kenapa harus ditayangin secara langsung di televisi? Kenapa harus dibuka ke publik? Apakah tidak takut kalau nanti dimata-matai Irak dan Filipina? Harap diingat, saudara-saudara, Indonesia itu belum lolos. Kita masih butuh 3 poin. Di sepak bola itu apapun bisa terjadi, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita bahas, kita ulas, kita analisis, kita obrolin, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Vietnam, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara dongeng, negara apalah, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, saudara-saudara. Hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara. Jadi begini ya. Saya ini to the point sajalah, langsung saja ke tujuan. Jadi begini, saya heran dengan PSSI ya. Saya heran ini. Kenapa dia harus mengadakan pertandingan persahabatan melawan Tanzania sebelum Indonesia menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Irak tanggal 6 Juni 2024 dan melawan Filipina tanggal 11 Juni 2024. Masalahnya, lebih parahnya lagi, pertandingan melawan Tanzania ini terbuka, saudara-saudara, terbuka. Orang boleh nonton. Bukan hanya terbuka, saudara-saudara, ada siaran langsung di televisi. Ada siaran langsung di televisi. Jadi semua orang di seluruh Indonesia, bahkan kalau dia bisa live streaming di luar negeri sana, di Uganda pun dia bisa nonton, saudara-saudara. Ini yang membuat saya heran sekali. Dan ini kita harus kritik, saudara-saudara. Harus kritisi. Kenapa? Kenapa harus pertanding? Apa urgensinya? Apa urgensinya, saudara? Pertama, ini bukan tim baru. Ini bukan tim yang dari nol. Tidak ada juga pemain yang sama sekali baru dipanggil yang banyak jumlahnya. Tidak, ini semua pemain ini sudah sering bermain bersama. Mereka sudah bersama bertahun-tahun. Jadi tidak ada alasan untuk mencoba pemain lagi. Itu pertama. Kedua, saudara-saudara, kedua dan ini yang paling vital adalah, apakah Anda tidak takut kalau Irak dan Filipina memata-matai pertandingan ini? Itu yang saya takutkan. Apakah Anda tidak takut kalau Irak kemudian mengirim utusan, Filipina mengirim utusan melihat pertandingan Indonesia, melihat cara main Indonesia, kemudian mereka membandingkan dengan rekaman video-video sebelumnya, mereka melakukan analisis, mereka membaca. Ini kan bahaya sekali, saudara-saudara. Tiga, apakah tidak takut kalau ada pemain yang cedera, saudara-saudara? Karena ini jaraknya terlalu pendek. Dari tanggal 2 sampai tanggal 6. Itu hanya 4 hari. Apakah nggak takut kalau ada pemain yang mengalami masalah cedera atau terkilir atau apapun itulah? Ya semoga tidak ada. Tetapi kan mungkin saja itu terjadi, saudara-saudara. Keempat, apa urgensinya? Apa manfaatnya untuk ranking FIFA? Poinnya bagaimana? Apakah ini juga akan mempengaruhi poin FIFA? Akan menambah poin FIFA? Apakah ini akan berpengaruh terhadap ranking atau tidak? Kalaupun kita menang tapi nggak dapat poin FIFA, rankingnya naiknya nggak signifikan, ya buat apa, saudara-saudara? Itu yang jadi permasalahan dan itu harus kita kritisi bersama supaya tim ini berada di jalur yang benar. Kecurigaan saya, saudara-saudara, kecurigaan saya, ya ini curiga sajalah, bolehlah, bisa benar, bisa salah.
Kalau salah ya namanya juga gadungan, wajar. Kecurigaan saya adalah pertandingan ini sebenarnya bukan keinginan dari pelatih. Bukan, saya nggak yakin pelatih itu menghendaki pertandingan. Ini mungkin keinginan dari pengurus untuk mendapatkan tambahan pemasukan saudara-saudara. Karena kalau kita ingat, kemarin itu harga tiket pertandingan Indonesia melawan Irak dan Indonesia melawan Filipina itu naik, saudara-saudara. Naiknya nggak tanggung-tanggung. Dari 100.000 sampai menjadi 250.000 yang kategori termurah. Dan itu juga ludes, saudara-saudara, langsung sold out dalam waktu 12 jam. Heran saya. Nah, itu. Dan PSSI beralasan kenapa tiketnya itu naik, karena dia butuh duit. Nah, untuk membiayai tim nasional, untuk membiayai pemain-pemain keturunan yang baru saja dinaturalisasi yang memang membutuhkan biaya yang banyak. Nah, itu. Makanya saya curiga, jangan-jangan memang pertandingan melawan Tanzania ini sengaja digelar untuk mencari uang, mencari duit, untuk menambal kerugian. Kemarin kan tim nasional Indonesia kan harus play-off ke Prancis. Nah, itu kan butuh duit. Nah, mungkin di situ, mungkin cari duit dan ya mungkin cari pemasukan lain lah. Saya juga nggak tahu ya bagaimana sebenarnya sumber dana PSSI itu. Mereka bilang mendapatkan banyak sekali sponsor. Mereka bilang banyak sekali perusahaan, banyak sekali individu yang ingin memberikan sumbangan. Katanya ada pengusaha yang menyumbang sampai bermiliar-miliar itu. Kemudian ada lagi iklan sponsorship banyak. Kemudian macam-macam dah. Tetapi ternyata mereka juga masih mencari duit dari pertandingan seperti ini. Menurut saya ini kan aneh juga, saudara-saudara, aneh juga. Semua dikomersialisasi. Saya curiga, jangan-jangan nanti nih ya, ini jangan-jangan lagi ya. Nanti ada kejadian seperti kasus timnya Indra Safri dulu, Tur Nusantara. Jangan-jangan itu akan terulang lagi. Nanti tim ini akan dibawa keliling Indonesia di setiap kota, 30-20 pertandingan untuk mendatangkan penonton yang berjubel, kemudian pemberitaan, duit masuk, tetapi prestasinya hancur seperti Evan Dimas. Nah, itu ketakutan saya yang semoga itu tidak terbukti dan jangan sampai terjadi, saudara-saudara. Pertandingan persahabatan sebelum tampil di ajang yang resmi itu sebenarnya bagus dan bisa dilakukan oleh semua negara, semua tim nasional itu melakukan itu. Tetapi mereka juga mengukur diri, saudara-saudara, mengukur diri, mengukur kemampuan, kemudian mengukur, berbicara juga masalah taktik, teknik, strategis. Nah, itu mereka juga memikirkan itu. Misalnya, yang mereka pikirkan jarak dari pertandingan satu ke pertandingan lain itu berapa lama? Apakah masuk akal 4 hari, 3 hari, kemudian uji coba, kemudian tampil di pertandingan, apakah itu logis? Nah, kayak begitu itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian masalah poin FIFA itu juga penting dipertimbangkan. Kalau bertanding tanpa memperhatikan poin FIFA, kita nggak dapat poin FIFA karena digelar tidak di FIFA Matchday. Itu juga bagaimana? Itu harus dipertimbangkan. Kemudian yang paling penting adalah teknis. Pemain, kondisi pemain, apakah itu memungkinkan nanti pemain main di sini kemudian main di pertandingan resmi, apakah dia tidak cedera? Faktor fisik, kelelahan, itu juga harus dipertimbangkan. Bagaimana? Kemudian yang saya bilang pertama, faktor mata-mata. Apakah tidak takut kalau ini dimata-matai? Itu juga harus dipertimbangkan. Karena sekarang ini di sepak bola modern itu, saudara-saudara, kita tidak hanya bicara tentang skill. Kita tidak hanya bicara tentang pemain siapa yang paling jago. Kita tidak hanya bicara tentang siapa yang paling hebat. Pemain ini main di klub mana? Pemain ini berapa yang main di Eropa? Berapa yang main di lokal pride? Tidak. Tetapi juga harus melihat taktik dan strategi lawan. Memata-matai lawan. Dalam sepak bola itu terjadi, saudara-saudara. Sepak bola itu terjadi. Bagaimana Atalanta bisa mengalahkan Bayer Leverkusen itu kan Gian Piero Gasperini itu membaca cara bermain Bayer Leverkusen. Menurut Gian Piero Gasperini, Bayer Leverkusen itu jarang sekali mendapatkan tekanan. Dia seringnya menyerang. Ketika dia mendapatkan serangan, dia akan kesulitan. Dan itu dibuktikan Atalanta melawan Leverkusen. Mereka menyerang Bayer Leverkusen terus sejak menit pertama dan hasilnya 3 gol. Nah, itu yang terjadi di sepak bola. Memata-matai itu adalah hal yang biasa dan ini harus diantisipasi dalam sebuah pertandingan seperti ini, saudara-saudara.
Kenapa kita harus mengkritiki PSSI dan mengapa juga kita harus waspada, saudara-saudara? Karena begini, saudara-saudara, harap diingat, Indonesia memang akan bermain di Jakarta 2 pertandingan terakhir. Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina di depan ribuan supporter. Yang mungkin 80.000 tiket sudah habis terjual atau berapa, saya nggak tahu. Pokoknya banyaklah supporter. Dan Indonesia punya potensi lolos. Punya potensi, kita harus fair mengatakan, karena Indonesia ada di posisi kedua klasemen. Tetapi Indonesia itu tidak aman, saudara-saudara. Belum aman. Belum aman. Indonesia itu butuh 3 poin. Iya, butuh 3 poin. Tetapi Indonesia belum lolos. Belum lolos. Dan Filipina itu juga masih punya peluang lolos. Vietnam itu juga masih punya peluang lolos. Jadi semua tim di grup ini masih punya peluang lolos. Yang sudah pasti lolos itu hanya Irak. Tetapi 3 tim lain itu masih punya peluang lain. Dan segala sesuatunya bisa terjadi. Kalau Indonesia kalah di 2 pertandingan ini, Indonesia akan masuk kotak. Kalau Vietnam juga menang di 2 pertandingan terakhir, Indonesia akan masuk kotak. Kalau Filipina menang di 2 pertandingan terakhir, Indonesia masuk kotak. Jadi ini belum apa-apa. Ini yang saya kritisi dari orang-orang itu, mereka seolah-olah euforia. Mereka berlebihan menganggap Indonesia ini sebagai tim yang seperti Brasil, tim yang seperti Argentina, tim yang seperti Jerman, Italia, Inggris, Belanda, Prancis yang hebat sekali. Sehingga dengan sesumbar meremehkan negara lain. Dengan sesumbar menganggap remeh Filipina, menganggap remeh Irak. Tidak, saudara-saudara, tidak. Indonesia ini memang butuh 3 poin, tetapi kita belum lolos. Segala sesuatu masih bisa terjadi. Sepak bola itu bukan matematika. Sepak bola itu segala hal bisa terjadi. Mukjizat, keajaiban itu terkadang bisa terjadi di sepak bola. Bisa itu menimpa Indonesia, bisa juga melawan Indonesia. Bagaimana mungkin sebuah tim nasional seperti Arab Saudi mampu mengalahkan Argentina di Piala Dunia? Itu kan secara teori tidak mungkin. Tetapi kenyataannya di sepak bola itu bisa terjadi, saudara-saudara. Jangan lupa, saudara-saudara, Irak ini adalah tim yang mengalahkan Indonesia 2 kali. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 waktu pertandingan di Basra, itu kita dikalahkan oleh Irak. Iya, kita kalah ya. Kalah dengan skor yang lumayan lah, yang cukup telak. Kemudian waktu Piala Asia, kita juga kalah dari Irak, saudara-saudara. Terlepas apakah kita bermain bagus atau buruk, tetapi hasilnya kita kalah. Kita kalah dan Irak memang bermain lebih bagus dari kita. Kalaupun kita dianggap main bagus, ya Irak lebih bagus dari kita, saudara-saudara. Itu faktanya. Fakta, dan Irak itu juga punya pemain yang sama seperti kita. Mereka punya pemain-pemain keturunan yang main di Eropa, main di beberapa klub bagus di Asia. Mereka secara mental teruji dengan sangat bagus, dan mereka bukan tipe tim yang hanya berpuas sudah lolos ya sudah main santai memberi kesempatan Indonesia untuk mengalahkan mereka. Tidak, saya punya keyakinan, hakul yakin nih saudara-saudara ya, Irak tetap akan berusaha untuk mengalahkan Indonesia. Irak pasti sudah melihat pemain-pemain keturunan Indonesia yang baru. Mereka sudah melihat Tom Hai cara mainnya gimana, Ragnar Uratmangun cara mainnya gimana, Jay Itzes cara mainnya gimana. Itu mereka pasti sudah melihat itu, mereka pasti sudah mengamati itu, dan saya berani bertaruh Irak pasti akan berusaha untuk memetik kemenangan. Mereka pasti akan tetap menyerang, bermain seperti saat pertandingan di Basra atau pertandingan seperti saat di Piala Asia 2023, saudara-saudara. Saya yakin Irak ini menargetkan sapu bersih. Irak ini menargetkan kemenangan di semua pertandingan di grup F ini, saudara-saudara. Jadi ini pertandingan yang tetap saja tidak akan mudah, karena Indonesia pasti hanya akan mengandalkan dukungan supporter. Beda dengan Irak yang punya mental jauh lebih bagus, saudara-saudara. Dan ini akan berat sekali. Prediksi saya kalau Indonesia bisa bermain imbang saja dengan Irak ini sudah cukup bagus, saudara-saudara. Bermain imbang ya, bermain imbang dengan Irak ini sudah cukup bagus. Syukur-syukur bisa menang. Irak, saudara-saudara, Filipina ini juga nggak bisa kita pandang sebelah mata. Jangan kita remehkan Filipina. Filipina memang ada di juru kunci, ada di posisi terbawah. Mereka dikalahkan oleh Vietnam, dikalahkan oleh Irak. Bermain imbang 1-1 dengan Indonesia. Tetapi mereka masih punya peluang lolos.
punya peluang lolos, saudara-saudara. Kalau mereka menang 2 kali, mereka dapat poin 7. Nanti kita tinggal hitung-hitungan. Dia dapat poin 7 kalau Indonesia kalah 2 kali. Selesai sudah kan. Nah, jadi ini Filipina ini juga masih punya peluang lolos. Dan jangan lupa setelah serentetan kekalahan yang memalukan dari Irak maupun dari Vietnam, saudara-saudara, pelatihnya Filipina yang baru dari bulan Januari itu, si Tom Saint Vet ini, dia memanggil 8 pemain keturunan baru. 8 pemain keturunan grade A, saudara-saudara. Pemain yang berbasis di Eropa. Salah satunya yang pernah kita bahas di sini adalah mantan pemainnya Bayern Munchen. Bayern Munchen di eranya Carlo Ancelotti, si Rafael Obermeier. Kemudian ada lagi pemain yang dari MLS. Ada lagi pemain yang dari Skandinavia. Ada lagi pemain yang dari mana lagi? USL. Klub liga di bawahnya MLS. Itu mereka semua dikumpulkan dan mereka sudah bersedia bermain. Bukan hanya kabarnya, konon katanya, bukan. Itu si pelatihnya sendiri sama manajernya si Freddy Gonzalez itu langsung datang bertemu dengan pemainnya, kemudian bicara 4 mata atau 6 mata ya. Pokoknya bernegosiasi, bicara, dan mereka setuju dan sudah dikasih paspor. Memberi paspor Filipina itu jauh lebih mudah daripada memberi paspor Indonesia. Karena Filipina itu menganut sistem kewarganegaraan. Jadi siapapun yang punya darah Filipina, siapapun yang punya keturunan Filipina itu tinggal minta paspor Filipina itu bisa dikasih tanpa melepaskan paspor asal dia. Beda dengan Indonesia. Jadi ini mudah sekali. Jadi tim ini harus diwaspadai, tidak bisa kita remehkan lagi seperti 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau setahun yang lalu. Tidak bisa. Mereka tim yang bagus, punya peluang, punya potensi untuk mengejutkan Indonesia di Jakarta, saudara-saudara. Terakhir, saudara-saudara, saran saya kepada PSSI adalah kembalilah ke kitoh. Kembalilah ke jati diri, kembalilah ke jalan yang benar. Tidak usah segala hal dikomersialisasi. Anda pengurus PSSI itu ya, mengurus PSSI itu ya Anda harus berkorban. Kalau Anda tekor, Anda rugi, Anda harus keluar uang dari kantong pribadi Anda, ya itu memang sudah menjadi resiko sebagai pengurus PSSI. Jadi jangan cari keuntungan dari sepak bola, jangan cari duit dari sepak bola, jangan cari uang dari tim nasional. Carilah sponsor yang benar, yang bisa membiayai pertandingan tim nasional. Carilah iklan yang benar supaya tim nasional tidak rugi, tidak perlu mencari duit dari penonton. Kalau perlu tiket itu ya semurah-murahnya supaya semua orang, semua lapisan masyarakat itu bisa nonton, supaya sepak bola itu benar-benar dinikmati oleh banyak orang. Kemudian bagi supporter sendiri, jangan mendukung yang berlebihan. Jangan berlebihan, saudara-saudara. Segala hal yang berlebihan itu tidak baik. Jangan sesumbar, jangan mudah pura euforia. Karena Indonesia ini di sepak bola itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Nggak ada dalam peta, nggak ada. Indonesia itu bukan Brasil, bukan Argentina. Kalau Indonesia hilang dari peta sepak bola itu nggak ada yang rugi. kecuali Indonesia sendiri. Itu. Jadi tetap biasa saja mendukung. Kalau perlu kritik itu juga perlu. Kalau ada orang mengkritik, jangan langsung dibully, jangan langsung dihina, jangan langsung dicaci maki. Kritik itu penting sebagai obat. Kalau orang itu nggak dikritik, kalau sebuah organisasi itu nggak dikritik, itu nanti akan melenceng, justru akan berbahaya. Jadi itu saran saya, saudara-saudara. Semoga bisa diresapi bersamalah. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan, baik yang berguna maupun yang tidak bermanfaat, tentang tim nasional Indonesia yang akan menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F melawan Irak tanggal 6 Juni 2024 dan melawan Filipina tanggal 11 Juni 2024. Masalahnya, saudara-saudara, Indonesia ini sebelum menghadapi 2 pertandingan itu akan menjalani pertandingan uji coba melawan Tanzania. Aduh, ini saya heran sekali, saudara. Kenapa harus digelar?
Karena ini bukan tim yang sama sekali baru. Karena ini bukan tim yang sama sekali dari nol. Yang membutuhkan uji coba sebelum pertandingan. Ini tim yang sudah terbentuk. Yang sudah sering bermain bersama-sama, saudara-saudara. Itu pertama. Kedua, kenapa? Apakah tidak berpikir bahwa kalau ini ada pertandingan melawan Tanzania dan terbuka lagi. Terbuka, semua orang boleh nonton. Siaran langsung ke televisi lagi. Apakah tidak takut kalau Irak dan Filipina mengirim mata-mata, menganalisis, melihat cara bermain Indonesia, melihat cara pertandingan Indonesia, apakah itu tidak bahaya, saudara-saudara? Apakah itu tidak kontraproduktif, saudara-saudara? Jadi saya curiga apakah ini murni keinginan Sintayong untuk masalah teknis atau ada udang di balik bakwan. Ada masalah komersial, ada orang yang ingin mencari duit. Nah, ini jangan sampai kita mengorbankan tim untuk kepentingan finansial. Jangan sampai nanti kejadian seperti timnya Indra Safri terulang lagi. Saya curiga ini, saudara-saudara. Nanti ke depan akan ada tur lagi, tur Nusantara. Timnas ini akan dikirim ke seluruh Indonesia untuk mencari duit. Nah, itu kan bahaya sekali, saudara-saudara. Apalagi Indonesia ini belum lolos. Kita hanya masih butuh 3 poin, saudara-saudara. 3 poin. 3 poin. Dan 3 poin itu tidak mudah, saudara-saudara. Walaupun main di kandang, sepak bola itu bukan matematika. Segala hal bisa terjadi. Semua bisa terjadi di lapangan, saudara-saudara. Jadi ya, kalau kita mengkritik, ya harus dikritik. Tetapi kita juga tidak memuji berlebihan, saudara-saudara. Supaya tim nasional ini berada di track yang benar. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like and subscribe. Wah, tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan nyampah, saudara-saudara, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada lagi di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!